Perkenalkan, nama saya Ika Lutfiati. Jadi di sini saya akan menjelaskan mengenai cara menguji data menggunakan aplikasi eView. Jadi di sini saya akan share screen mengenai data ini. Nah, tampilannya seperti ini. Kemudian kita langsung kepada create a new file. Kemudian kita memilih file struktur type. Ini karena saya menggunakan data yang tidak terstruktur atau banyak juga, kita menggunakan unstruktur. Kemudian observasi kita isi dengan 33 karena saya menggunakan data 33 provinsi. Nah, kemudian tampilannya akan terjadi seperti ini. Kemudian kita klik dan masukkan data yang akan dimasukkan di empty group. Nah, tampilannya seperti ini. Di sini saya akan memasukkan data dari Excel yang telah saya pilih. Nah, untuk terkait data, saya mengambil data rata-rata harga eceran beras di pasar tradisional di 33 kota dalam rupiah. Dan ini saya ambil dari data BPS. Kemudian saya copy, kemudian masukkan ke dalam eView tersebut. Nah, seperti ini. Kita ganti namanya, ini menjadi X1, X2, dan ini saya ganti menjadi Y. Nah, seperti ini. Setelah selesai, kita minimize. Nah, kemudian kita klik quit, kemudian estimate equation. Nah, kita masukkan variabel-variabel yang ada. Nah, variabel ini ditentukan oleh banyaknya variabel yang dari data-data yang kalian masukkan, seperti itu. Jadi kalau ada tiga variabel ya 3 variabel dan sesuai sama yang di sini. Jadi ada C, ada X1, kemudian ada X2 dan Y. Nah, seperti ini. Kemudian metodenya menggunakan least square, sampelnya seperti ini, kemudian klik OK. Nah, di sini ada data yang kita belum bisa analisis. Nah, kita mulai analisisnya dengan yang normalitas. Kemudian kita bisa klik yang view. Kemudian kita klik yang residual diagnosis dan kita pilih histogram normality test. Nah, ini merupakan uji normalitas. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan dalam uji normalitas ini, nah, oh iya teman-teman, jadi uji normalitas ini yang biasa kita copy kemudian dimasukkan ke dalam Word sebagai data yang kita dapatkan dari eView tersebut. Nah, untuk mengambil sebuah keputusan pada sebuah uji normalitas ini, tipsnya seperti penelitian ekonomi dan bisnis pada umumnya, yaitu menggunakan A sama dengan 0,05 atau 5%, di mana jika probability-nya itu kurang dari 0,05, maka data tidak berdistribusi normal. Jika probability-nya lebih dari 0,05, maka data berdistribusi secara normal. Nah, kita bisa melihat pada Jarboe biranya itu ada di 2,8953. Nah, ini lebih dari 0,05. Jadi penelitian ini berada pada berdistribusi normal. Nah, seperti itu. Kemudian hasil uji normalitas ini tidak akan tersimpan juga dalam file eView. Nah, jadi kita harus menyimpannya caranya dengan klik freeze. Nah, seperti ini.
muncul jendela grep seperti ini. Nah, kita juga bisa memberi nama, kemudian kita bisa memberi nama nasionalitas. Nah, seperti itu. Nah, kemudian untuk yang kedua, kita bisa menguji menggunakan multicollinearitas. Nah, caranya yaitu kita klik view, kemudian kita klik koefisien diagnosis, kemudian kita pilih yang infection factor. Nah, ini adalah data yang kita gunakan dengan cara multicollinearitas. Nah, di dalam multicollinearitas, jika nilai centered VIF kurang dari 10, maka tidak terjadi multicollinearitas. Sebaliknya, jika centered VIF lebih dari 10, maka terjadi multicollinearitas. Nah, pada contoh ini terjadi multicollinearitas karena lebih dari VIF-nya lebih dari 10, yaitu 684 atau 139, seperti itu. Nah, kemudian kita juga bisa menyimpannya sama dengan tadi, yaitu freeze, kemudian bisa dengan min. Nah, kemudian kita akan menganalisis heteroskedasitas. Nah, kita klik view, kemudian kita klik residual diagnosis, kemudian kita klik yang heteroskedasity. Nah, ini muncul seperti ini. Kita kemudian ini terjadi muncul data heteroskedasity yang kita bisa analisis untuk mengambil keputusan dalam heteroskedasity ini, yaitu fokus pada bagian F statistik aja, fokus pada bagian F statistiknya ini, kemudian dan ops R square ini yang telah saya beri, yang telah saya panahi seperti ini. Nah, untuk pengambilan kesimpulannya adalah membandingkan prop F dan prop G square, kemudian pengambilan kesimpulan substitut dengan A. Nah, saya contohkan menggunakan prop G square. Nah, prop G square ini jika probabilitas G square-nya lebih dari A, maka terjadi gejala heteroskedasitas. Dan sebaliknya, jika probabilitas G square lebih dari A, maka tidak terjadi heteroskedasitas. Nah, karena 0,015 ini kurang dari 0,05, maka ini tidak terjadi gejala heteroskedasitas. Nah, kemudian kita menguji menggunakan autokorelasi. Untuk autokorelasi saya mempunyai dua cara, yaitu yang pertama kita klik view, kemudian estimate output. Nah, seperti ini. Kita bisa melihat data view yang dari autokorelasi dengan cara yang pertama. Seperti ini kita bisa analisis, kemudian biasanya di copy ke dalam Word. Nah, kemudian untuk cara yang kedua, yaitu kita klik view, kemudian residual diagnosis, dan kemudian serial correlation. Nah, seperti ini. Nah, ini adalah data yang serial correlation untuk autokorelasi yang cara kedua. Nah,
untuk yang kita akan melihat yang uji linearitas, yaitu dengan cara klik view. Kemudian kita bisa langsung ke stability diagnosis. Kemudian kita ke room series test. Nah, ini adalah data linearitas atau data yang bisa kita analisis menggunakan data linearitas. Kemudian ini merupakan hal atau uji data yang bisa saya jelaskan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Thinking of you.